Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Witaseka, mahasiswi disabilitas netra PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Metro Lampung dengan nomor induk mahasiswa 240101869. Saat ini saya tengah melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi peran organisasi Islam di Indonesia pada kelas 11 di MAN 1 Banyuasin. Untuk materi ini, saya menggunakan pendekatan joyful learning. Terima kasih, selamat menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita mulai lagi pelajaran apa hari ini? SKI ya. Belajar, sebelum kita mulai dan masuk pembelajaran, saya mau tanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah, nihil Ibu. Nihil, oke, terima kasih. Berarti masuk semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang peran organisasi Islam di Indonesia. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang pemikiran pembaharuan Islam, yaitu siapa saja? Bisa sebutin 5 tokohnya? Ahmad Dahlan, Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abdul, Rashidito. Oke, ada 5. Nah, sekarang gerakan pembaruan Islam itu berdampak pada berdirinya organisasi Islam di Indonesia, dan kita akan analisis nih peran organisasi Islam di Indonesia dan dampaknya terkait dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk itu kita akan membagi dalam kelompok. Kalian sudah duduk dalam satu kelompok kan? Ya. Oke, bagus. Nah, sekarang setiap perwakilan kelompok tolong maju ke depan. Ambil kartu misterius dari saya. Ya, ini posisinya terbuka, tertutup? terbuka. Ini tutup ya. Sekarang pilih. Dibagikan nih setiap kelompok 1 lembar 1. Yang tadi lupa. Oke, makasih. Kelompok 1 ya. Kartu misteriusnya, ingat sesuai dengan nama, berarti tidak boleh kelompok lain tahu. Dengan baca amati instruksi dari setiap kartu. Ya, tulis nama kelompoknya saja. Oke, silakan. Kira-kira tadi nama tokoh siapa saja? Tokoh-tokoh pendiri siapa? Organisasi Islam. Oke. Organisasi Islam yang kalian ketahui apa aja? Muhammadiyah. Terus? Terus? Syarikat Islam. Syarikat Islam. Tadi kira-kira ada nggak pendiri-pendiri yang tadi di dalam tokoh tadi? Ada. Oke. Sudah diidentifikasi? Sudah. Ada berapa? 5 atau 10? Kalian tulis? Ada 7. Ada yang kelompok 1 berapa? Ada berapa? Ada 6. Ada di kertas ada nama kelompoknya kan? Tuh, tidak dibaca. Ada? Kelompok 2 berapa kira-kira? 7. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih satu-satu organisasinya mulai dari nama, kapan berdirinya dan perannya. Tapi kita sekarang saya acak ya. Tadi
Perintahnya apa di dalam kartu misteriusnya? Menuliskan ciri-ciri karakteristik dari tokoh. Tapi tidak perlu menulis nama tokohnya. Ya, cukup menulis nama kelompok. Oke. Nah, sekarang saya acak ya kelompoknya. Ini posisinya terbuka. Maju perwakilan kelompok tadi. Ini posisi tertutup atau terbuka kayak gini. Oke, sudah ditebak berarti nama tokohnya? Nah, kalau sudah berarti ditulis di kertas tadi nama tokohnya. Nama tokohnya ditulis. Sudah tahu kan? Berarti, oke. Sekarang Ibu mau tanya dulu dari kelompok 1. Kelompok 1, siapa nama tokohnya? 1, lihat di situ, di dalam teks kalian, kertas kalian tadi. Serkati. Oke, kita cek lagi. Nomor 2. Kelompok 2. Hasyim Asy'ari. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Cokroaminoto. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Hah? Ki Hajar? Kok Ki Hajar? Ada Ki Hajar apa? Ki Haji Hasyim Asy'ari. Oke, berikutnya. Kelompok 6. Ki Haji Ahmad Dahlan. Terakhir, Delas. Ki Haji Abdullah. Ada yang kembar ya? Yang kembar siapa ya? Ya, ada yang kembar kan? Ada tokoh yang bernama Zamzam tidak ada di situ. Ya. Jadi Hasyim Asy'ari kayaknya 2 kan Hasyim Asy'ari tadi? Aja Hasyim Asy'ari kelompok berapa tadi? 1? 1 sama 5. Kita cek sama-sama. Hasyim Asy'ari ya, kita cek, kita play lagi. Nanti kalau sudah ketemu nama Hasyim Asy'ari, bilang sama saya ya. Oke deh, kalau gitu. Oke, kita sebelum masuk ke video berikutnya, kita ice breaking dulu deh, biar nggak ngantuk ya. Oke, mau main apa? Apa ya? Oke, gini ya, perhatikan. Kita main Marina menari di atas menara ya. Oke, jadi kalau bilang saya lepaskan dulu tongkat saya. Oke ya, Mama. Oke ya, kalau saya bilang Marina itu dia kayak gini. Ya, Marina. Kalau menari kayak gini. Kalau menari nih ya, kalau di atas kayak gini. Oke, kalau menara kayak gini. Paham? Perlu saya ulang? Menari kayak gini, Marina kayak gini. Menari di atas menara. Paham ya? Nah, kita coba berdiri dong, berdiri biar asik ya. Oke, nanti saya coba dulu. Nanti kalau tidak baru ada satu orang maju ke depan ya. Jadi ini apa namanya? Korban ya. Oke ya. Kalau saya bilang Marina langsung ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Mari. Nah, kalian makanya dengerin lagi ya. Ingat ya, Marina di sini. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari menara. Salah. Ayo orang lagi ya. Ayo siapa yang mau jadi depan, maju ke depan. 1 yang bersedia.
Cowok satu, cewek satu. Ya. Syahril boleh. Yang mana? Satu cewek, ceweknya cewek. Oke. Sebelah sini cowok, sebelah sini cewek. Oke. Saya yang nyanyi ya. Oke. Ingat, yang dua orang ini fokus ya. Kalian juga main. Saling memperhatikan ya. Saya nyanyi ya. Oke, memperhatikan. Yang dua bantu saya memperhatikan teman-temannya juga. Kalian juga mempraktikkan apa yang saya bilang. Cewek satu lagi belum maju. Oke, sis peran organisasi Islam di Indonesia. Nah, organisasi Islam ini memiliki tokoh pendiri ya. Tokoh pendiri ini yang melakukan gerakan pembaruan Islam yang dimana organisasi ini menjadi fasilitas mereka untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Sebagai contoh, misalnya yang kita ketahui organisasi yang terbesar itu adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga oke. Nah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama gitu ya. Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan ya. Nah, itu bergerak di dunia pendidikan. Tapi nggak cuma satu ternyata, bukan hanya Muhammadiyah, tapi ada beberapa organisasi lainnya yang ikut berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan ya. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi. Saya bagikan LKPD-nya. Oke. Oke, maju depan seperti biasa perwakilan. Ambil kertas dari saya. Masih nyanyi dia. Masih belum move on ya. Ini terbuka apa tertutup? Terbuka. Sekarang tutup nih. Pilih lagi. Ya, cabut. Oke. Ya. Sebelah sini. Oke. Oke, dapat. Siap? Siap. Untuk mengisi LKPD-nya, silakan kalian perhatikan video yang saya tampilkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Materi peran organisasi Islam di Indonesia, Jabatan Sekral PPG, Kemenak Tes 1 2025. Organisasi Islam di Indonesia, Jamiatul Khair, Syarikat Islam, Persatuan Umat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama. Oke, kalau sudah, sekarang kalian warnai itu posternya. Diwarnai dulu, saya kasih waktu estimasi 10-15 menit ya. Nanti kalian persiapan untuk siapa yang bersedia mempresentasikan di depan kelas.
Oh, kartun. Ah, Oke, bagus ya. Ya, sekarang coba presentasi dulu apa ininya yang didapatkan dari informasi video tadi. Oh, normal dulu. Ya, boleh gaya berita ya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya di Liputan 6, lembaga berita yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Anugrah Farezi, inilah berita selengkapnya. Oke, lanjut. Akhir-akhir ini masyarakat tengah dihebohkan dengan berdirinya organisasi Islam yang baru yang bernama Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan menuturkan bahwa organisasi Muhammadiyah ini bergerak dalam memodernisasi pendidikan Islam di Indonesia dengan mendirikan rumah sakit, lembaga-lembaga seperti sekolah, dan perguruan tinggi. Selain itu, mereka juga mendirikan lembaga-lembaga sosial. Para pendiri Muhammadiyah berupaya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mereka juga berusaha untuk melihat terus maju ke depan dan berharap bahwa Muhammadiyah ini mampu untuk memberantas praktik-praktik menyimpang di masyarakat serta membiasakan masyarakat untuk hidup bernafaskan Al-Quran. Berikutnya. Saya Anugrah Farezi dari Liputan 6 melaporkan. Oke, terima kasih. Bagus ya. Oke, duduk dulu. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahana Fitria selaku sebagai presentasi dalam kegiatan pada hari ini dan teman saya Candy, dan juga di kelompok kami terdapat 5 orang anggota. Saya sendiri Rahana Fitria, Candy, kemudian ada Gita Medina, Mumtaz Al-Musyafa, dan yang terakhir Muhammad Ahmad Malik Ibrahim. Baiklah, kami hari ini akan mengambil tema sebagai presenter dalam liputan terkini. Stay tune dan tolong didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Liputan 6. Saya Rahana Fitria selaku presenter pada kegiatan hari ini dengan tema acara yaitu SISD, Sejarah Islam, Sejarah Dunia. Nah, baiklah pada semuanya, akhir-akhir ini di dunia perdagangan dan di dunia maya dikejutkan dengan berbagai hal, termasuk yaitu organisasi perdagangan Islam yang muncul dan langsung saja menggugah selera pada masyarakat lainnya. Organisasi tersebut dinamakan Syarikat Islam yang didirikan oleh HOS Tjokroaminoto. HOS Tjokroaminoto sendiri merupakan guru daripada orang yang sangat kita kenal, ada yang tahu, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Oke, Syarikat Islam sendiri mulai didirikan pada tahun 1902 dengan nama Syarikat Islam. Kemudian dirubah menjadi namanya menjadi Syarikat Dagang Islam pada tahun 1905 dan dirubah lagi menjadi Syarikat Islam pada tahun 1912. Nah, bisa kalian lihat di sini ada keledai, dan kemudian peran organisasi Syarikat Islam dalam kemerdekaan Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama, organisasi ini menjadi gerakan massa pertama yang di Indonesia yang berbasis agama Islam. Kemudian yang kedua, organisasi ini juga terkenal sebagai organisasi perdagangan Islam yang menjalin banyak sekali relasi dengan para pedagang dari luar Indonesia maupun dari dalam Indonesia. Kemudian yang ketiga, organisasi ini juga mendukung kesadaran nasional dengan mengirimkan beberapa orang politik untuk membantu dalam proses kemerdekaan Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Yeay. Nanti dulu. Tadi keledai. Iya, keledai. Keledainya warna apa? Tunjukin teman-temannya. Keledainya warna emas tua. Emas tua, kuning. Bagus nggak gambarnya? Bagus. Itu apa? Kenapa warnanya kayak gitu? Ada filosofisnya? Ada. Apa? Keledai ini kami harapkan akan menjadi salah satu hewan yang mampu mendukung kegiatan di masyarakat Indonesia, Ibu. Kan keledai kan bisa kita makan kan, dan juga menjadi salah satu hewan yang bisa diternak juga. Oke, bantu perkebunan pertanian gitu ya. Iya, rambut emasnya ini melambangkan bahwa bahkan binatang saja itu memiliki nilai. Oke. Ya.
Hewan saja memiliki nilai ya. Iya. Berarti manusia jauh lebih Bernilai. Oke, terima kasih untuk kelompok Rahena. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Mau tanya untuk masalah peran organisasi Islam Indonesia? Oke, nanya boleh. Silakan. Kan kita tadi udah bahas kalau organisasi Islam ini berperan banget dalam pembaharan Islam di Indonesia. Sekarang, bagaimana sih peran organisasi Islam di Indonesia ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Memperjuangkan yang kemarin ya. Ya. Maksudnya peran organisasi Islam secara konkret dalam memperjuangkan Dan kemerdekaan Indonesia. Oke, ada yang mau jawab pertanyaan dari Ezi? Yang tadi kita bahas banyak ya dari berbagai bidang ya. Ada bidang sosial, bidang pendidikan, ada tadi yang syarikat, dagang Islam, bidang ekonomi. Nah, bagaimana bentuk konkretnya peran organisasi Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan pada masa itu? Seperti kita ketahui, banyak organisasi Islam tadi lahir memang sebelum tahun 1945. Berarti memang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang ada yang bisa mengidentifikasi perannya secara langsung dalam memperjuangkan kemerdekaan? Ada yang mau bisa jawab? Tanya lagi, bagaimana peran Organisasi Islam dalam memperjuangkan. Baiklah, bagaimana peran organisasi Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan saya menjawab. Peran organisasi Islam dalam memperjuangkan Indonesia itu ada banyak sekali. Salah satunya itu membantu dalam seluruh elemen dalam masyarakat. Kenapa? Karena pada saat itu sebelum Indonesia merdeka, umat Islam di Indonesia itu sudah menjadi mayoritas agamanya. Nah, oleh karena itu, ketika muncul seruan untuk bergabung kepada seluruh umat manusia, umat Islam, maka umat Islam di Indonesia itu memiliki alasan lain untuk berjuang selain daripada kemasyarakatan, selain daripada persamaan penderitaan. Mereka bisa juga berjuang itu karena akidah ataupun karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, organisasi itu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dalam bidang pendidikan ataupun dalam kesetaraan hak, seperti Muhammadiyah yang mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan juga turut untuk mendirikan sekolah bagi para wanita yang pada saat itu cukup disingkirkan. Kemudian yang ketiga, organisasi ini juga berperan dalam bidang sektor ekonomi seperti perdagangan, seperti itu syarikat Islam. Nah, mereka ini membangun relasi dagang dengan menjalankan dakwah. Mereka mau relasi dagang dengan di luar Indonesia ataupun di dalam Indonesia. Sehingga mereka itu cukup mendukung, bahkan juga mengirimkan beberapa orang-orang politik daripada organisasi tersebut ke pemerintahan untuk mendukung pemerintahan Indonesia pada saat itu yang masih belum jelas yang tersebutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sebelum saya memberikan kesimpulannya, ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Oke ya, baiklah ya. Berarti hari ini kita sudah belajar di peran organisasi Islam di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tadi saya sudah bilang sedikit ada yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Yang tadi disebutin Rahena lebih kurang sama ya, dalam bidang pendidikan. Jadi, kita mayoritas negara Indonesia ini mayoritasnya adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini maka ada pembaharuan Islam yang kemarin para tokoh-tokoh yang tadi kalian pelajari itu melakukan menempuh pendidikan itu di Arab Mekah, yaitu dengan melalui haji atau mukim. Setelah mereka bermukim mencari ilmu Islam yang murni, maka kembali ke Indonesia. Nah, setelah ke Indonesia mereka terinspirasi untuk melakukan atau mendirikan organisasi Islam semua dalam berbagai bidang. Ada yang dalam bidang pendidikan, ada ekonomi gitu ya. Nah, dari situ mereka ingin lepas dari penjajah karena memang pertama tadi benar kata Rehana, Islam biar bersatu, kedua karena mereka cinta kepada Allah, karena mereka juga tidak mau ditaklukkan oleh penjajah yang notabene bukan dari negara Islam. Nah, karena itulah mereka memiliki semangat juang dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mereka mendirikan organisasi ini sebagai wahana fasilitas mereka dalam memperjuangkan tadi salah satunya Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, bergerak dalam dunia pendidikan yang dimana pada saat itu dia juga memberikan kesempatan pada perempuan untuk sekolah. Ya, karena zaman dulu perempuan tidak boleh sekolah. Nah, otomatis SDM kita, sumber daya manusia juga kita rendah. Nah, karena kita nggak mau dijajah lagi,
bagaimana nih caranya biar masyarakat Indonesia itu cerdas tapi tetap beriman. Makanya salah satu yang paling efektif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan organisasi ini bergerak dalam dunia pendidikan ya. Masih banyak lagi. Al-Irsyad Al-Islamiyah tadi juga pendidikan ya. Nahdlatul Ulama tadi juga sebenarnya dalam dunia pendidikan atau lebih berbasis pondok pesantren. Oke, ada yang bertanyakan untuk materi kita hari ini? Tidak ada. Oke, nanti besok kita bahas lagi lebih dalam lagi tentang bukan hanya organisasi Islam tapi tokoh Islamnya yang mengisi kemerdekaan. Setelah memperjuangkan maka kita mengisi kemerdekaan. Ada tokoh-tokoh tertentu seperti Buya Hamka, Habibie, Abdurrahman Wahid ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk permainan hari ini. Perhatian kalian. Senang belajar hari ini? Senang. Capek? Tidak, tapi saya capek malahan ya. Oke ya, terima kasih. Sebelum saya akhiri, kita baca doa bareng-bareng biar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Oke, silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman sekalian, marilah kita berdoa setelah belajar agar ilmu ini menjadi berkah. Doa dimulai. Subhanakallahumma